Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Nova Karisa dengan NIM 026. Saya dari PGSD kelas 2A. Di sini saya akan membahas tentang analisis hambatan dalam pelaksanaan manajemen mutu pendidikan di sekolah pinggiran. Pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, manajemen mutu pendidikan penting untuk menjamin kualitas pembelajaran. Namun, sekolah di daerah pinggiran masih menghadapi berbagai hambatan dari karakteristik sekolah pinggiran itu sendiri, seperti kurangnya guru profesional, sarana belajar yang terbatas, dan lemahnya pembinaan. Selain itu, kebijakan pendidikan yang bersifat sentralistik sering tidak sesuai dengan kondisi lokal, sehingga pelaksanaan mutu pendidikan menjadi tidak optimal. Karena itu, perlu analisis mendalam terhadap hambatan-hambatan ini agar dapat ditemukan solusi yang sesuai dan mendukung pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua adalah rumusan masalah. Ini adalah beberapa rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang ketiga adalah tujuan penulisan makalah. Yang keempat adalah manfaat penulisan makalah. Ada 3 manfaat dari penulisan makalah ini. Selanjutnya yaitu pembahasan. Oke, yang pertama adalah pengertian manajemen mutu pendidikan. Tapi sebelum ke pengertian manajemen mutu pendidikan, kita harus tahu apa pengertian dari manajemen, apa pengertian dari mutu, dan apa pengertian dari pendidikan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan. Sedangkan mutu berarti tingkat keunggulan suatu produk, layanan, atau proses sesuai standar tertentu. Nah, pendidikan secara umum adalah proses pembelajaran untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Pengertian dari manajemen mutu pendidikan adalah upaya untuk mengelola pendidikan agar berjalan dengan baik, sesuai atau bahkan melampaui standar yang ditetapkan dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Proses ini dilakukan melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat, dan evaluasi yang terus diperbaiki untuk memberikan layanan pendidikan yang benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sekarang kita akan membahas karakteristik sekolah pinggiran. Karakteristik itu sama saja dengan ciri-ciri. Sekolah pinggiran adalah lembaga pendidikan yang terletak di daerah terpencil dengan akses terbatas. Karakteristik sekolah pinggiran yang pertama adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan. Sekolah pinggiran sering kekurangan ruang kelas, fasilitas belajar, dan akses listrik atau internet, sehingga proses pembelajaran tidak optimal dan mutu pendidikan tertinggal jauh dari sekolah di perkotaan. Kedua adalah keterbatasan guru dan mutu tenaga pendidik. Sekolah pinggiran seringkali kekurangan guru berpengalaman dan sering mendapat guru honorer atau yang mengajar di luar bidangnya, sehingga pembelajaran kurang efektif dan pengembangan profesional sulit kali dijangkau. Yang ketiga yaitu rendahnya etos belajar siswa. Siswa di sekolah pinggiran sering memiliki etos belajar yang rendah karena kurangnya dukungan keluarga, tekanan ekonomi, dan minimnya panutan yang bisa berdampak pada rendahnya prestasi dan peluang pendidikan lanjutan. Karakteristik yang keempat, kurangnya dukungan orang tua dan lingkungan. Orang tua di daerah pinggiran umumnya kurang mendukung pendidikan karena latar belakang pendidikan yang rendah dan ekonomi yang sulit, sehingga siswa kurang mendapat dorongan belajar dan sekolah kehilangan peran serta keluarga sebagai pendukung pendidikan. Yang kelima, lokasi geografis yang terpencil dan sulit dijangkau. Sekolah pinggiran sering berada di lokasi terpencil yang sulit dijangkau, menyulitkan mobilitas siswa dan guru, serta menghambat distribusi logistik pendidikan, sehingga memperparah ketertinggalan sekolah. Karakteristik yang terakhir adalah pembelajaran kontekstual berbasis lingkungan sekitar. Guru di sekolah pinggiran mengatasi keterbatasan dengan pembelajaran yang kontekstual, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media belajar untuk meningkatkan relevansi materi dan minat siswa tanpa bergantung pada teknologi.
Selanjutnya, saya akan membahas hambatan pelaksanaan manajemen mutu sebagai dampak dari karakteristik sekolah pinggiran. Hambatan manajemen mutu pendidikan adalah kendala yang menghambat peningkatan kualitas pendidikan. Di sekolah pinggiran, hambatan ini muncul dari karakteristik khusus yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menghalangi pencapaian standar mutu pendidikan. Hambatan yang pertama adalah keterbatasan fasilitas dan guru yang menghambat penerapan pembelajaran optimal. Jadi, di sekolah pinggiran seringkali kekurangan fasilitas seperti ruang kelas yang memadai, buku, alat peraga, dan akses ke teknologi modern. Selain itu, kualitas guru yang tidak bersertifikasi atau tidak sesuai dengan bidangnya juga memengaruhi pengelolaan pembelajaran secara optimal, sehingga standar mutu pendidikan sulit tercapai. Yang kedua, minimnya akses pelatihan dan teknologi menyebabkan inovasi pembelajaran terhambat. Guru di sekolah pinggiran seringkali tidak memiliki akses yang cukup terhadap pelatihan profesional yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sumber daya menghambat penggunaan teknologi dalam pembelajaran, sehingga inovasi yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan menjadi sulit diterapkan. Ketiga, rendahnya dukungan belajar menghambat prestasi akademik. Banyak siswa di sekolah pinggiran menghadapi keterbatasan dukungan orang tua dan fasilitas belajar di rumah. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk belajar secara mandiri dan meningkatkan prestasi akademik. Ditambah dengan metode pengajaran yang tidak efektif, prestasi akademik siswa cenderung rendah. Keempat, partisipasi masyarakat rendah, membatasi efektivitas program sekolah. Banyak orang tua di sekolah pinggiran memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kurang memahami pentingnya peran mereka dalam pendidikan anak. Hal ini menyebabkan partisipasi mereka dalam mendukung kegiatan sekolah dan program-program pendidikan anak mereka menjadi rendah, yang pada gilirannya mengurangi keberhasilan program-program sekolah. Yang kelima, hambatan logistik dan keterbatasan akses mengganggu dukungan pendidikan. Sekolah pinggiran sering terletak di daerah terpencil yang membuat distribusi bantuan pendidikan seperti buku dan alat peraga terlambat. Selain itu, jarak yang jauh dan biaya yang tinggi membuat banyak guru kesulitan untuk mengikuti pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka. Hambatan yang terakhir adalah ketidaksesuaian indikator mutu nasional dengan konteks lokal. Banyak sekolah pinggiran yang mengembangkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan budaya setempat. Namun, pendekatan ini seringkali tidak sesuai dengan standar mutu pendidikan nasional yang lebih umum dan terstandarisasi, sehingga penilaian kualitas pendidikan di sekolah pinggiran seringkali tidak dapat dilakukan secara akurat. Selanjutnya, strategi mengatasi hambatan pelaksanaan manajemen mutu di sekolah pinggiran. Hambatan dalam pelaksanaan manajemen mutu pendidikan di sekolah pinggiran memerlukan strategi khusus yang bersifat adaptif, kolaboratif, dan berbasis pada kebutuhan lokal. Yang pertama, yaitu peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan kontekstual dan terjangkau, seperti pelatihan daring dan berbasis komunitas, dan insentif untuk guru yang mengikuti pelatihan mandiri. Strategi yang kedua adalah optimalisasi peran kepala sekolah sebagai pemimpin mutu, seperti pelatihan kepemimpinan untuk kepala sekolah, lalu menerapkan kepemimpinan kolaboratif, dan menyusun rencana mutu tahunan dan laporan capaian. Ketiga, yaitu pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Contohnya menggunakan lingkungan alam dan budaya lokal untuk pembelajaran dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk mengenalkan kearifan lokal. Keempat, yaitu penguatan manajemen berbasis sekolah atau MBS, seperti kewenangan penuh untuk mengatur kurikulum tambahan, lalu melibatkan semua pihak dalam penyusunan program mutu, dan menyusun rencana kerja sekolah berbasis data. Kelima, penguatan peran orang tua dan komunitas sekitar, seperti program orang tua mengajar dan sosialisasi pendidikan, serta pemberdayaan tokoh masyarakat sebagai duta pendidikan. Keenam, penyediaan akses teknologi dan sumber daya digital. Contohnya seperti bantuan perangkat DIK dan kuota internet subsidi. Lalu, penggunaan modul digital offline dan pembelajaran melalui radio atau televisi.
7. Pengembangan evaluasi dan monitoring mutu berbasis konteks. Contohnya, evaluasi yang adil dan sesuai konteks, lalu melibatkan masyarakat dalam penyusunan indikator mutu, dan metode evaluasi naratif seperti portofolio dan juga studi kasus. Kedelapan adalah pemerataan distribusi guru dan insentif khusus untuk daerah pinggiran. Contohnya, seperti kebijakan pengangkatan guru ASN untuk daerah 3T, tertinggal, terpencil, dan terluar. 9. Membangun jejaring sekolah dan kemitraan, seperti program sister school dan kerjasama dengan universitas, dan juga mengundang relawan pendidikan untuk kegiatan pengayaan. 10. Pengembangan karakter dan kemandirian siswa, bisa seperti program pembiasaan sikap positif dan pembelajaran berbasis proyek sosial, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menanamkan nilai sosial. Strategi yang terakhir adalah adaptasi kurikulum sesuai kebutuhan lokal, yang menambahkan muatan lokal dan mengintegrasikan kearifan lokal, serta menyesuaikan target capaian dengan kondisi siswa dan lingkungan. Penutup simpulan, manajemen mutu pendidikan di sekolah pinggiran menghadapi berbagai tantangan. Nah, tantangan-tantangan ini bisa memengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Untuk mengatasinya, diperlukan strategi yang matang, tepat agar mutu pendidikan di sekolah pinggiran dapat meningkat dan pemerataan pendidikan di Indonesia terwujud melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Terakhir, saran. Yang pertama, saran bagi pemerintah. Yang kedua, bagi pihak sekolah. Ketiga, bagi masyarakat dan orang tua. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.